warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pemateri kita Pak Faisal, dan saya hormati Bapak Ibu guru yang ada hadir di ruangan ini untuk melaksanakan pondel pada pagi hari ini. Kegiatan kita hari ini yaitu penerapan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat penting buat kita, apalagi kita sebagai guru di kelas, bagaimana menerapkan literasi dan numerasi kepada peserta didik kita. Untuk itu sebelum dimulai pemateri dari Pak Ical, mungkin ada penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk Ibu Sherly, Om Swastiastu untuk Pak Budi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber yang saya hormati, kali ini kita kembali lagi melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita Pendeta Singgani. Ini yang edisi ke-7 dan edisi ke-4 untuk semester ganjil ini. Ya, insya Allah kombel kita ini akan selalu kita laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, ya, sehingga apa yang kita harapkan, ilmu yang kita butuhkan untuk kita terapkan ke kelas-kelas kita, ke pembelajaran kita, bisa kita dapatkan di komunitas belajar ini. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya jadwalnya ini adalah jadwal speaking. Ya, jadwalnya speaking ini ya. Hanya saja karena penerapan literasi dan numerasi ini yang kemarin ikut pelatihannya adalah Pak Ical yang langsung sebagai Wakasek Kurikulum, maka karena ini juga harus disosialisasikan ke Bapak Ibu guru semuanya, maka untuk kegiatan speaking setelah sosialisasi ini, setelah penerapan litnum ini, ya. Ya, jadi saya langsung sebut litnum saja ya. Kalau litnum itu berarti literasi dan numerasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ada dua kata yang bisa kita sorot dalam judul materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah literasi. Ya, kalau saya baca di pengertiannya dalam kamus, ya, itu adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ya, artinya bagaimana kelas kita sebagai guru mampu menghadirkan pembelajaran yang kegiatannya siswa itu bisa di dalamnya itu ada membaca, kemudian ada menulis, dan bisa memahami informasi dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua tentang numerasi. Ya, numerasi itu kalau kita artikan secara apa yang biasa kita dengar sehari-hari, itu biasanya berbicara tentang angka-angka. Nah, ini bukan hanya guru matematika saja yang seharusnya, atau guru IPA saja yang seharusnya menghadirkan angka-angka yang ada di pembelajarannya, tetapi guru IPS, guru agama, guru bahasa itu bisa menghadirkan. Contohnya seperti ekonomi, ya, upayakan bisa menghadirkan misalkan neraca, bagaimana membaca diagram, bagaimana membaca grafik,
Nah, itu bagian dari numerasi. Nah, ini kalau siswa kita terbiasa melaksanakan literasi dan numerasi di kelas, saya yakin persoalan hidup ke depan apa yang mereka akan alami nanti itu bisa mereka atasi dengan pengalaman-pengalaman yang kita hadirkan di kelas itu, yaitu pembelajaran yang menerapkan literasi dan numerasi. Ya, kalau kita perhatikan juga rapor pendidikan kita, ya, maka SMA Negeri 13 ini itu literasi dan numerasinya itu memang rendah, sangat rendah. Ya, itu kemarin saya lihat nilainya 44%. Ya, artinya masih sangat rendah sekali, masih berada di angka yang masih orange. Ya, jadi kita upayakan itu bisa naik di tahun 2025 ke depan, itu bisa naik. Ya, itu bagaimana bisa naik rapor mutu kita, rapor pendidikan kita, itu ketika siswa-siswa kita mampu menjawab soal-soal AKM kemarin, asesmen kompetensi minimum itu dengan baik. Ya, bagaimana bisa menjawab dengan baik? Ya, berarti kita sebagai guru itu harus mengajar, ya, mendekati dengan soal-soal yang ada di AKM itu. Kalau saya lihat soal-soal yang di AKM, memang siswa itu wajib banyak membaca, karena soal-soalnya juga panjang-panjang, bahkan melibatkan angka-angka, hampir semua mata pelajaran. Ya, makanya olehnya itu hari ini kita akan perdalam bagaimana sih caranya mengajar dengan menghadirkan literasi dan numerasi. Ya, kalau zaman saya sekolah, ya ini saya tidak bandingkan guru dulu dengan guru sekarang. Saya kan dulu teleponnya, halo, saya mau tahu seperti masih ada di rapat saya. Iya. Jadi kalau kita sekolah dulu, mungkin Bapak Ibu masih dapat, ya. Ya, zaman saya sekolah dulu itu guru-guru saya di Tompe, SMA saya kebetulan SMA Tompe, itu dia ketika kita pelajaran apapun itu diawali dengan kita disuruh membaca satu persatu. Ya, guru sejarah misalkan, ya kita disuruh membaca dulu. Ya, kita disuruh membaca dulu, baru kemudian guru meminta kita harus pahami apa informasi yang kita bisa dapatkan dari hasil bacaan itu. Baru kemudian itu yang dijelaskan oleh guru. Nah, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dulu itu kemudian hilang karena kita guru-guru terlalu lebih aktif berbicara dibanding siswa kita. Nah, itulah kalau kita yang lebih aktif pasti tidak akan hadir yang namanya pembelajaran literasi dan numerasi. Ya, upayakan, kita kan sudah punya buku masing-masing. Upayakan bagaimana caranya. Ya, bahkan kemarin ada kan yang ditemukan sudah siswa SMP tidak tahu membaca. Iya kan? Ya, karena kenapa? Karena di sekolah itu sudah jarang guru menyuruh anaknya itu membaca. Ya, kecuali Mbak Imla. Itu pun Mbak Imla itu terus saja disuruh. Kalau akbar yang bisa Mbak akbar terus sudah, tidak ada yang lain. Nah, olehnya itu Bapak Ibu semua, saya harap marilah kita nanti mencerna betul apa yang disampaikan oleh Pak Ical. Walaupun 3 hari tadi Pak Ical membandingkan antara 3 hari dengan 6 bulan, ya. Ini walaupun 3 hari, tapi Pak Ical lebih spesifik ke ritme. Kalau guru penggerak ini banyak yang dia bahas. Ya, banyak yang dia bahas. Walaupun salah satunya adalah ritme mini, melibatkan ritme mini. Ya, tetapi yang lebih spesialis tentu adalah Pak Ical. Ya,
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa tujuan kita untuk harus menghadirkan pembelajaran literasi dan numerasi di kelas? Ya, yang pertama adalah supaya siswa itu ya memahami secara lebih luas dan mendalam apa yang kita sampaikan ke mereka, materi kita. Ya, jadi jangan hanya selalu guru yang pintar saja. Nah, ini yang banyak kan yang disorot oleh pengamat pendidikan kita itu, bahwa yang sekarang ini guru yang makin pintar karena jarang dilibatkan siswa dalam membaca grafik, dalam menganalisis data. Ya, kita semua ini pasti pelajaran apapun pasti tidak lari dengan literasi dan numerasi, ya, termasuk agama. Kalau agama Islam itu persoalan warisan, nah, itu kan pasti menghadirkan numerasi. Tadi saya pas kawal anak-anak untuk angkat pasir tadi, itu saya sedikit-sedikit mendengar guru dalam mengajar. Tadi yang sempat saya dengar Pak Ical, betul pas-pas di depan. Ya, Pak Ical sudah menggunakan tadi literasi dan numerasi. Coba anak-anak sekalian, untuk mengubah undang-undang dasar itu membutuhkan sepertiga persetujuan dari anggota DPR dan MPR. Anggota DPR dan MPR itu sekitar 700 orang. 700 berapa tadi Pak? 711 orang. Coba anak-anakku sekalian, sepertiga dari 711 orang, nah itulah literasi dan numerasi. Ya, tidak sadar kita itu sudah mengajak anak-anak untuk menggunakan numerasi pada pelajaran PPKN. Nah itu saya dengar tadi, luar biasa Pak Ico, berarti tidak rugi beliau 3 hari di hotel. Ya, ternyata memang hadir itu pelajaran ada numerasinya di pelajaran PPKN. Nah ini saya minta juga teman-teman supaya yang lain, supaya anak terbiasa. Ya, kami guru matematika juga agak kesulitan itu, karena anak-anak sekarang biar perbedaan penyebut dan pembilang itu sudah tidak paham mereka. Tapi kalau kita biasakan semua pelajaran menyentuh tentang itu, ya misalnya warisan bagian Islam itu 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan, begitu ya Pak Ustadz ya, minta maaf. Nah bagaimana kalau anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 3 orang, nah hitungannya bagaimana? Nah, itu nanti kalau tidak kita hadirkan pelajaran literasi dan numerasi itu, maka ya yang hanya pintar menghitung nanti tentang warisan itu hanya guru agama saja, siswanya tidak paham. Ya, jadi makanya apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang, ya yang digunakan itu hukum adat saja, bukan hukum agama dalam pembagian warisan. Kecuali yang ketat itu tinggal Hindu, agama Bali, sampai sekarang masih ketat. Kalau Islam sekarang hilang. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, tinggal menggunakan hukum adat. Nah, kalau anaknya 2, laki-laki 1, perempuan 1, bagi 2. Padahal salah itu Pak ya, Ustaz? Salah. Kecuali beda dengan ibu nerima. Mau dibagi dengan siapa ibu nerima? Nah itu tidak ada. Karena apa? Orang-orang tua kita tidak punya literasi dan numerasi tentang itu. Nah kalau itu kita hadirkan ketat, maka generasi kita ke depan
itu sudah menggunakan hukum itu. Ya, tidak ada lagi hukum agama, hukum adat yang digunakan. Nah ini. Masa kita dikala pemudi itu ketat, sekarang itu hidup ketat sampai sekarang. Saya tahu sekali itu karena saya bertetangga dengan agama Hindu sampai Pawayan. Lama saya bertetangga. Dapat bermain itu rumahnya Pawayan. Ya, jadi saya tahu betul sampai bagaimana ketika mereka punya anak perempuan semua saja. Mereka punya aturan tentang pembagian harta. Ya kan? Nah, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya jangan saja kita saja yang pintar, kemudian anak-anak kita yang tidak paham. Olehnya itu upayakan semua pelajaran kita hadirkan ada literasi dan numerasi. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka sekarang tidak mengharuskan anak-anak itu menguasai semua satu buku. Tidak. Yang diminta kurikulum Merdeka itu adalah yang esensial. Yang esensial itu yang lebih berguna bagi masa depan mereka, yang lebih berguna bagi kegiatan mereka di masyarakat. Seperti itu, ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya harap nanti kita upayakan penerapan ini. Nanti saya lihat juga hasilnya. Saya itu kalau jalan-jalan, saya dengar juga kita juga mengajar itu, saya dengar juga yang bilang kita, harus terjadi supervisi. Saya ikut supervisinya Pak ini mantan kepala sekolah saya, Pak Nasir, namanya Pak Ica, Nasir Hanan. Bahwa itu pas supervisi tidak masuk kelas Pak Ica, ya pernah. Dia itu pas supervisi di luar. Ya, dia jalan, ya makanya pernah saya ketika saya mengajar, saya meludah ke jendela, ternyata di bawah jendela itu ada kepala sekolah. Nah itu kepala sekolahnya Pak Ibu Rifki lah, Ibu Rifki Nasir Hanan. Nah itu, jadi jangan kira saya Bapak Ibu lewat kesan kemari itu bisa dengar itu, walaupun sedikit saja yang saya anggap sedang apakah bagaimana guru itu menghadirkan literasi dan numerasi di kelas, tetapi hampir rata-rata belum menghadirkan itu, hampir rata-rata. Ya kalau matematika ya numerasinya toh saja yang kelihatan. Ya kalau misalkan bahasa Indonesia literasinya toh saja yang kentara, tapi numerasi belum. Nah, sehingga bagaimana kita padukan literasi dan numerasi ini bukan hanya pekerjaan guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Itu barangkali dari saya Bapak Ibu, nanti akan dikuatkan oleh Pak Ica. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pengantar dari kepala sekolah. Mungkin langsung saja kepada pemateri hari ini, Pak Faisal, untuk menerangkan kepada kita informasi yang sudah didapatkan dari kegiatan yang di Palu kemarin tentang literasi dan numerasi. Begitu kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakil Kepala Sekolah, dan langsung kepada rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mohon berdiri, boleh Pak? Saya kalau duduk susah berdiri. Saya tidak tahu bahwa materi kalau dulu biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya atau sekolah kita mendapatkan undangan dalam pelatihan dalam peningkatan masalah literasi dan numerasi. Kenapa kita mendapat undangan? Ternyata
yang mendapatkan undangan itu merupakan sekolah yang terendah literasi dan numerasinya. Saya pikir yang terbaik, ternyata sekolah yang terendah Bapak Ibu. Dan ini menjadi PR berat bagi kita. Bagaimana meningkatkan literasi numerasi itu di sekolah kita yang kita cintai. Jadi kemarin saya mengikuti itu kegiatan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 di bulan September. Ya, September kalau tidak salah kemarin. Bukan, Agustus. Saya mengikuti kemarin kegiatan itu di Hotel Golden selama kurang lebih 3 hari saya mengikuti kegiatan tersebut. Ada beberapa poin yang saya dapatkan di sana, termasuk materi yang saya akan bawakan pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya penerapan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran ini saya buka antar sedikit ya. Bukan hanya terjadi di dalam kelas, tetapi proses pembelajaran itu terjadi bukan hanya ketika ada guru, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan di sekolah itu yang bisa meningkatkan masalah literasi dan numerasi terhadap peserta didik kita. Nah, nanti saya akan bahas bagaimana bisa menciptakan lingkungan seperti itu. Baik, sebelum saya lebih dalam tentang penerapan literasi numerasi, saya rasa kita sudah paham apa sebenarnya literasi. Ada 2 dalam pokok pemikiran kita. Literasi itu adalah membaca, iya kan? Padahal literasi itu berbagai macam jenisnya, bukan hanya sekedar membaca. Nah, di sini ada beberapa yang saya ambilkan jadi contoh. Literasi apa? Literasi itu kemampuan membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan dan menggunakan informasi secara efektif. Ada beberapa poin contoh dari literasi. Yang pertama, literasi baca tulis, kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini yang menjadi di sekolah kita yang paling utama, kemampuan dalam hal membaca. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu sangat rendah kemauannya dalam membaca. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan suasana agar anak-anak kita ini termotivasi, khususnya dalam membaca. Yang kedua, masalah menulis. Nah, menulis ini bukan hanya persoalan tulisan itu supaya bisa dibaca, tulisan itu bisa indah, bukan persoalan itu saja. Tetapi apakah selama ini kita pernah memberikan tugas-tugas berkaitan dengan karya ilmiah kepada siswa? Mungkin iya, kita berikan tugas buat makalah, apa benar sudah yang dia buat? Nah, ini kadang kita lalai sebagai guru, ya. Kadang-kadang kita berikan tugas makalah, tapi kita tidak periksa bagaimana tulisan dari anak tersebut sesuai dengan prosedur apa tidak. Nah, ini salah satu yang menjadi hambatan, ya. Yang kedua, literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah, sekolah kita ini saya anggap sudah maju sedikit, akhirnya berkembang maju dalam hal menggunakan teknologi. Bahkan hampir semua sudah guru menggunakan media, salah satunya ini alat digital Infobus yang membantu kita dalam proses belajar mengajar. Yang berikut, nah ini literasi keuangan, pemahaman tentang uang, investasi dan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana proses ini berkaitan dengan ya khususnya guru mata pelajaran ekonomi. Ini saya segera contoh saja Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat adalah literasi media, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai media. Nah, kalau ini saya perhatikan merupakan contoh dari literasi tentang media. Apakah selama ini kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara menganalisis? Contoh, berita hoax, membedakan mana berita benar dengan berita yang salah. Ya, apa sudah pernah kita lakukan? Ini hanya merupakan bagian contoh. Ya. Selanjutnya, masalah literasi budaya,
pemahaman dan apresiasi terhadap berbagai budaya. Budaya, kalau kita berbicara budaya berarti berbicara tentang suatu kebiasaan, adat. Sekarang ini yang menjadi persoalan khususnya di lingkungan kita, yang lebih kecil lagi di daerah kita ini, Kecamatan Malaysia, sangat sulit Bapak Ibu. Kalau orang mau kawin, mau antar belanja itu sulit mencari orang kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan pemahaman siswa terhadap budaya itu sendiri? Mulai runtuh Bapak Ibu. Budaya kita, bahkan anak-anak sudah tidak mengenal apa sebenarnya budaya kita. Ya, khususnya yang lebih spesifik, contoh dalam pernikahan. Nah, ini yang harus kita majukan. Kemarin saya lihat P5, Ibu Nur Afifah dengan Pak Salam itu mulai melakukan penelitian tentang apa itu Pak? Pernikahan. Iya, itu sangat bagus dan masuk berkaitan dengan literasi itu sendiri. Selanjutnya, apa manfaat kita dalam memahami literasi itu Bapak Ibu? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, yaitu membuka akses ke informasi, pengetahuan, dan peluang. Yang kedua, memperkuat partisipasi dalam masyarakat, memungkinkan individu untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Yang ketiga, mendukung perkembangan pribadi, yaitu membantu individu mengembangkan potensi diri. Kalau kita tingkatkan literasi di sekolah kita ini, insya Allah anak-anak kita bisa mendapatkan manfaat 3 poin, khususnya membantu individu mengembangkan potensi diri. Dia mengenal apa potensi diri saya. Ya. Jadi itu masih pembuka dari saya tentang literasi. Selanjutnya, apa itu numerasi? Numerasi ini ya seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Ini khususnya berdekatan atau hampir berkaitan dengan angka. Adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan menafsirkan informasi numerik dalam berbagai konteks kehidupan sehari. Contoh dari numerasi itu adalah pertama, memahami angka. Mengenali angka, membandingkan bilangan, melakukan operasi hitungan dasar, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini yang guru matematika ini, bukan hanya matematika ini, fisika maupun biologi. Ini berkaitan dengan pembelajaran itu. Berikut, menganalisis data, membaca grafik, tabel, diagram, menginterpretasikan informasi yang disajikan. Nah, ini berkaitan dengan ilmu geografi. Apa selama ini kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana cara membaca grafik yang benar ya, dalam penelitian. Selanjutnya, memecahkan masalah, menerapkan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti menghitung uang, mengukur atau membagi makanan. Jadi sebenarnya numerasi ini bukan hanya dalam dunia pendidikan kalau menurut saya, ya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ya, kalau ibu-ibu ini tahu dalam 1 bulan berapa harus yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berpikir logis, menggunakan penalaran matematis untuk mengambil keputusan. Nah, ini mungkin nanti diberikan penguatan sama Pak Kepsek. Bagaimana menggunakan berpikir logis, penalaran secara matematis untuk mengambil suatu keputusan. Baik Bapak Ibu, saya hanya pengantar saja apa itu literasi dan apa itu numerasi. Saya rasa kita sudah paham tentang hal ini. Nah, selanjutnya apa manfaat numerasi? Membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu dalam berbelanja, memasak, mengukur dan mengatur keuangan. Nah, ini. Ya. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, dasar untuk mempelajari mata pelajaran lain seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga, pekerjaan, yaitu dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan terutama yang berhubungan dengan data dan angka. Kalau kita mampu meningkatkan numerasi ini, manfaatnya bagi anak peserta didik kita itu yang pertama, bagaimana dia mampu ya bersaing dalam dunia pekerjaan, dia mampu memahami dalam dunia pekerjaan nanti ketika dia sudah lulus di SMA Negeri 3 Malaysia. Baik, itu berkaitan dengan apa literasi dan apa itu numerasi. Saya rasa khususnya teman-teman CGP ini lebih paham ya berkaitan dengan literasi dan numerasi. Tapi saya tetap membawakan seperti apa supaya kita semua paham. Selanjutnya, nah ini apa itu?
Ini yang harus kita lakukan di sekolah ini, penerapan. Seperti apa penerapan literasi atau litinom literasi dan numerasi itu yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah litinom fisik. Nah ini mungkin kita belum pernah dengar. Apa itu litinom fisik? Sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan bagi anak-anak untuk mengembangkan literasi fisik mereka dan pada dirinya, meningkatkan motivasi mereka untuk aktif secara fisik. Pengembangan literasi fisik atau gaya hidup aktif dapat dicapai melalui pendekatan yang seutuhnya dalam proses pembelajaran di sekolah, meliputi kegiatan bermain sehari-hari, kegiatan olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan proses pembelajaran di kelas. Apakah kita sudah lakukan penerapan di teknologi fisik ini? Mungkin sebagian sudah. Tapi seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, mengaktifkan dia secara fisik. Nah, saya ada contohnya Bapak Ibu supaya kita paham. Ya, sebelum saya masuk contoh, ini sambungannya yang tadi ya. Pada jenjang SMA, literasi numerasi dan sosial emosional menjadi semakin penting karena siswa mulai mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pendidikan dan dunia kerja. Keterampilan ini akan sangat berguna dalam memecahkan masalah kompleks, bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan yang tepat. Baik Bapak Ibu, ini manfaat dari literasi fisik itu. Sebelum saya kasih contohnya seperti apa, apakah kita sudah lakukan atau belum di proses pembelajaran kita. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi berbagai situasi. Berarti secara fisik dia siap tidak menghadapi problema yang berkaitan dalam kehidupan. Berikut, menemukan minat belajar, kegiatan yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk hidup nyata. Keterampilan numerasi yang kuat sangat penting untuk keberhasilan di berbagai bidang kehidupan. Nah, ini contoh penerapan Bapak. Saya beri contoh. Ini contoh yang kecil saja kita lakukan dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan literasi fisik pada mata pelajaran. Sekarang saya mau tanya, apakah sudah ada yang melakukan seperti ini? Ini contoh saja. Tapi kalau sudah ada berkaitan dengan yang pertama ya, contoh mata pelajaran saya. Siswa membuat survei kecil tentang isu sosial di lingkungan sekolah, menganalisis data yang diperoleh dan menyajikan hasil dalam bentuk infografis. Saya pikir ini harus kita lakukan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ibu Surya dan Pak Maskur. Apakah ini sudah kita lakukan? Siswa menganalisis sebuah novel dengan menghitung frekuensi kata-kata kunci dengan tema tertentu, kemudian membuat kesimpulan tentang tema utama novel tersebut. Apa sudah kita lakukan berkaitan dengan materi ini? Selanjutnya sosiologi. Kalau Ibu Afifah mungkin sudah melakukan survei sederhana di lingkungan sekolah dan menganalisis data yang diperoleh. Menganalisis data tentang tingkat kriminalitas dan tingkat pendidikan atau tingkat pengangguran. Iya. Kenapa ini harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana melatih keaktifan dari peserta didik tersebut. Ya. Selanjutnya dalam biologi, menghitung kepadatan populasi, menganalisis data biodiversitas, membuat diagram rantai makanan. Atau mungkin Pak Kasan sudah pernah buat seperti ini. Ini melatih fisik, bagaimana anak-anak bisa terjun ke lapangan, bisa memahami keadaan dan situasi Bapak. Nah, ini saya minta kalau bisa kita lakukan, termasuk saya Bapak Ibu. Saya dulu yang insya Allah saya akan mengevaluasi diri saya akan membuat suatu penelitian berkaitan dengan pembelajaran ya, survei-survei yang harus saya buat berkaitan dengan mata pelajaran saya dalam mata pelajaran PPKN itu sendiri. Ya, kalau Ibu Afifah mungkin sudah ya? Iya. Iya, bagus. Nah, ini yang perlu kita contohi Bapak Ibu. Supaya kenapa? Ya, supaya ini tercipta penerapan literasi fisik ini. Ya, karena kalau kita cuma sekedar teori, saya mungkin hanya sekedar teori tapi tidak ada pelaksanaan, apa gunanya Bapak Ibu? Yang paling penting itu bukan teori, tapi pelaksanaan. Nah ini kalau kemarin kita ikut PPG pasti dapat tuh. Penerapan literasi numerasi sosial emosional. Literasi sosial emosional pada jenjang SMA berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses
dalam kehidupan sosial dan akademik. Apa yang didapatkan siswa dalam literasi numerasi sosial emosional ini? Yang pertama, dia mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sosial dan akademiknya. Yang kedua, membuat pilihan yang bertanggung jawab, mempertimbangkan konsekuensi dalam memecahkan persoalan atau masalah. Yang ketiga, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif untuk membangun empati. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai ini semua, Bapak Ibu? Ini. Pertama, dia harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama tim. Di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya minta maaf ini, Pak Iskandar, saya lupa memberikan kepada Bapak. Itu sudah harus kita programkan, Pak. Kemarin saya sudah dikirimkan SKPR. Jadi kalau bisa dalam waktu dekat ini kita bentuk itu. Agar kenapa? Bisa menciptakan penerapan literasi emosional ini. Itu sangat penting, Pak. PR itu berkaitan dengan hal ini. Itu. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelas untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Ya, saya rasa ini berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi, Bapak Ibu. Kita bagaimana melakukan di dalam kelas itu meningkatkan pemahaman anak-anak melalui diskusi-diskusi untuk melatih emosionalnya, seperti apa cara dia berpikir untuk kritis. Kenapa? Saya dapatkan begini, Bapak. Anak-anak kita ini terang saja tidak mampu berpikir kritis. Iya kan? Kita rasa semua kan? Tidak mampu untuk berpikir kritis, Bapak. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan yang seperti apa berpikir kritis itu. Nah, ini harus kita ciptakan. Kalau kita tidak ciptakan, maka tidak akan pernah mereka dapatkan seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Nah, ini sudah kita lakukan. Dari beberapa poin ini ada setiap ada kedukaan. Dan ini sudah kita berikan pemahaman kepada siswa untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penerapan literasi dalam akademik. Literasi numerasi dalam akademik sangat penting dalam banyak bidang studi, termasuk sains, teknik, ekonomi, dan sosial. Karena membantu siswa dan profesional untuk membuat keputusan yang berdasarkan data dan pemahaman matematis yang solid. Nah, ini contoh penerapannya, Bapak Ibu. Saya ambil dua contoh saja. Contoh penerapan dalam literasi numerasi akademik. Yang pertama, penulisan akademik. Apakah ini sudah kita lakukan? Siswa diajarkan untuk menulis makalah, laporan, dan esai dengan struktur yang jelas, tata bahasa yang baik, dan kutipan yang benar. Apa sudah kita lakukan? Seperti penyampaian saya di awal tadi. Anak-anak buat makalah, Bapak Ibu, ambil di Google, tapi kita tidak pernah koreksi. Benar sudah dalam penulisan itu. Maka ini menjadi persoalan bagi dia ketika dia di universitas, masuk di universitas nantinya, karena kurang pemahaman berkaitan dengan literasi numerasi dalam akademik. Nah, ini kalau bisa, Pak, kita bentuk satu organisasi yang sama di SMA apa namanya, penulisan karya ilmiah. Nah, supaya itu bisa. Nah, ini mungkin nanti Pak Masur, berapa Masur? Mungkin bisa nanti. Yang kedua, penelitian. Nah, ini Bapak Ibu. Siswa diajarkan untuk merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian. Sekarang saya mau tanya dulu kita, sudah berapa mata pelajaran yang dikasih penelitian anak-anak? Mata pelajaran MIPA, biologi Pak Kasan? Selain di bawah MIPA siapa lagi? Sejarah bagaimana? Pernah melakukan penelitian, Bu? Hah? Belum. Ekonomi pernah tidak? Semua mata pelajaran wajib melakukan penelitian ini untuk mendukung bagaimana anak-anak, supaya anak paham apa sebenarnya penelitian itu. Bukan hanya mata pelajaran sosiologi yang melakukan penelitian, tetapi kita semua, Bapak. Ya? Sudah kita lakukan ini dalam akademik? Tentu belum kan? Nah, inilah kenapa. Jadi jangan heran kalau kita punya nilai ores, Pak. Karena apa? Banyak hal yang belum kita lakukan, Bapak Ibu. Padahal ini hal yang sederhana saja dalam penerapan literasi dan numerasi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu selanjutnya dalam penerapan literasi pada pelaksanaan AMBK. AMBK ini sangat penting, Bapak Ibu. Bahkan zila kita bisa melihat hasil dari lapor kita tadi. Kalau kita sudah melakukan semua penerapan-penerapan yang sebelumnya, insya Allah dalam pelaksanaan literasi
numerasi pada pelaksanaan ABK ini, kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Contoh, apa ABK itu adalah suatu program penilaian mutu yang dilakukan setiap sekolah. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kemampuan dasar peserta didik pada materi literasi, numerasi, dan karakter. ABK juga dapat menilai bagaimana kualitas dari proses belajar mengajar dan iklim lingkungan sekolah tersebut. Jadi, jangan heran kalau kita belum melakukan semua penerapan yang tadi itu, akan sulit kita dapatkan ini. Akan sulit. Penilaian bagaimana kualitas dari proses belajar mengajar dan iklim sekolah itu. Apakah sudah tercipta literasi dan numerasi itu dan karakter itu? Kalau kita tidak terapkan ini, ya, seperti itu. Selanjutnya, fungsi dari literasi dan numerasi dalam instrumen ABK adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari yang relevan dan melibatkan kemampuan analisis informasi hingga berpikir secara kritis dan logis secara sistematis. Nah, ini harus kita capai, Bapak Ibu. Fungsi dari ABK ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga anak-anak mampu berpikir secara kritis. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Karena kenapa? Ya, saya berharap di tahun 2024 ini belum ada keluar hasilnya, Mudah-mudahan kita punya hijau, Bapak. Kalau tidak hijau, ya bisa-bisa dapat undangan lagi kita, Pak. Waduh, so bahaya. Nanti Pak Salah lagi saya kirim ke saya. Nah, ini yang persoalan, Bapak. Ya, jadi ini harus kita lakukan bagaimana supaya bisa mencapai dalam penerapan literasi dan numerasi dalam ABK itu. Nah, sekarang ini, Bapak, ini yang paling penting. Kalau penerapan itu kita lakukan, berarti harus ada penguatan yang harus kita lakukan. Seperti apa penguatan literasi dan numerasi itu? Yang pertama, penguatan lingkungan hidup, Pak. Bagaimana menciptakan lingkungan kita ini menjadi proses pembelajaran bagi siswa. Ya, makanya kami disarankan kemarin, Pak, kalau bisa seandainya kita ini sudah ada pagar, tidak apa-apa, ada gambar kita punya pagar itu, Pak. Entah itu berkaitan dengan seni, berkaitan dengan proses pembelajaran, yang penting bisa menjadi literasi numerasi bagi anak. Di lingkungan kita banyak pohon, mungkin ada ide-ide kreatif kita, iya kan? Ya, mungkin kita taruh rumus-rumus di setiap pohon itu, atau seperti saya mata pelajaran tentang berkaitan dengan ideologi Pancasila itu seperti apa. Jadi ketika anak duduk di pohon, dia lihat ideologi, Pak. Ini kan menciptakan lingkungan hidup untuk dapat meningkatkan literasi dan numerasi itu. Nah, ini salah satu bagian dari lingkungan tersebut. Manajemen ruang belajar yang fleksibel. Dan bagaimana fleksibel itu, Bapak Ibu? Artinya di dalam ruang pembelajaran itu semua kebutuhan anak-anak berkaitan dengan proses pembelajaran terpenuhi. Ya, terpenuhi. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf ini Pak Kepsi, sudah terpenuhikah dalam ruang pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Coba. Dalam hal seperti apa itu? Kenyamanan dalam proses pembelajaran. Mungkin kita sudah bisa memfasilitasi tentang media infomusi. Ya, kalau seperti gambar ini ruangan mengajar, Bapak, yakin dan percaya. Ya. Tapi saya apresiasi usaha dari Pak Kepsen. Beliau mau pasang lagi kipas angin. Ya, itu salah satu upaya bagaimana menciptakan ruang belajar yang fleksibel. Kenapa? Yakin dan percaya, Bapak Ibu. Jam 12 siang anak-anak tidak bisa kita tunggu, Pak. Bagaimana mau masuk pemahaman materi? Iya kan? Kalau tidak ada ruang belajar yang nyaman kita ciptakan. Iya, jam 9 sudah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, penguatan lingkungan sosial afektif. Ya, bagaimana itu? Yang pertama, lingkungan sosial afektif itu lingkungan yang suasananya hangat. Interaksi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan begitu dekat. Apa sudah kita lakukan di sini, Bapak Ibu? Saya rasa sudah. Kepala sekolah kita ini tidak pernah duduk di ruangannya, supaya bagaimana dekat dengan kita semua. Ya, kita pun juga begitu terhadap anak-anak. Semua warga sekolah dipandang penting sebagai bagian dari komunitas sekolah. Guru adalah kolega sehingga komunikasi terbuka. Nah, ini, jadi kalau ada anak-anak tanya pun jangan simpuki. Ya. Tapi ini kadang-kadang
orang jadi guru ini Bapak Ibu. Semua guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dapat menerima saran. Ini saya lupa tadi. Orang tua dan guru adalah mitra. Jadi Bapak Ibu, orang tua dan guru itu adalah mitra dalam dunia pendidikan berkaitan dengan lingkungan sosial afektif ini. Penguatan dalam literasi dan numerasi. Jadi kalau ada persoalan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunggu 3 kali persoalan baru kita kasih tahu orang tuanya, jangan. Supaya cepat kita atasi. Kenapa? Karena ini tadi. Orang tua dan guru itu adalah mitra. Yang berikut, setiap orang dapat menyampaikan opini dan dalam atmosfer yang saling mendukung. Ya, kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam memajukan sekolah kita. Bersikap ramah pada siapa saja. Agenda sekolah mendapat partisipasi yang tinggi. Ini hubungan kita semua Bapak Ibu. Ini insya Allah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang efektif. Selanjutnya, lingkungan yang berikutnya. Ini kepala sekolah Pak, maaf Pak, diperintahkan kalau bisa setiap hari meski hanya sebentar. Tapi saya yakin Pak, saya sudah lakukan ini. Ya, artinya bagaimana bisa menciptakan kedekatan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada anak-anak dia tidak tahu nama kepala sekolahnya. Tidak usah nama kepala sekolah, nama guru saja tidak mengajar dengan dia tidak tahu. Berarti kalau kita tidak berhasil kita ciptakan lingkungan yang efektif ini. Ya, tidak berhasil. Apalagi namanya kepala sekolah dia tidak tahu. Wah, baik. Iya kan? Ayo. Nah, kepala sekolah membaca bersama siswa secara bergilir. Sekolah menyediakan kotak saran. Apa sudah ada ini? Belum ada kan? Ada. Oh ada. Sekarang saya tanya, berfungsi apa tidak? Nah ini harus kita fungsikan kembali Bapak. Hah? Tak kunci. Itu harus difungsikan kembali Pak. Ya, supaya kita bisa menciptakan yang itu. Kepala sekolah mendorong kesetaraan antara guru sebagai tim teaching. Yang penting Bapak Ibu, mengembangkan program monitoring siswa sesuai dengan kebutuhan belajar, mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran dan kegiatan lainnya. Nah, ini untuk lingkungan sosial dan efektif. Kalau hal-hal ini yang kita lakukan dalam penguatan literasi dan numerasi, saya rasa bisa kita capai. Dan ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Ya cuma keadaan kadang-kadang. Ya. Apalagi masuk di kelas 10A. Iya, kelas 11. Artinya bagaimana? Saya minta kepada teman-teman CGP, ada Ibu Nur Afifah, ada Butik, ada Butik. Yang kedua adalah lingkungan akademik Bapak Ibu. Penguatan tentang lingkungan akademik. Yang bagaimana lingkungan akademik itu untuk penguatan literasi dan numerasi itu? Guru menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, alat peraga pembelajaran dan sarana multimoda agar siswa muda memahami pembelajaran. Saya rasa ini sudah dilakukan oleh beberapa guru. Multimoda itu seperti apa Bapak Ibu? Kreatifnya dalam proses belajar mengajar. Ibu Titi kemarin, HP saya rame masuk tentang games, ya, tapi Ibu Titi itu bagus. Salah satu penguatan dalam lingkungan akademik, bagus sekali. Dan saya mohon nanti yang paham itu tolong diajarkan kepada kami, supaya bisa menghidupkan itu. Tolong diajarkan kepada kami, ya kan? Tolong rekan-rekan kita berbagi bersama ini, supaya apa? Tercipta penguatan lingkungan akademik. Ya, apalagi Pak Rizal, saya rasa paham loh. Yang selanjutnya, kepala sekolah memastikan kegiatan penguatan literasi. Kalau bisa ini Pak, ada waktulah sehari bagaimana kita bisa menciptakan literasi dan numerasi, khususnya literasi. Karena minim sekali anak-anak kita membaca. Seminggu sekali. Ya? Seminggu sekali. Saya terus terang Bapak Ibu, saya kalau mengajar itu mungkin kadang Bapak Ibu lihat diam, itu anak-anak saya kasih waktu 15 menit untuk membaca. Setelah mereka membaca, saya berikan mereka untuk menjelaskan apa yang mereka baca. Karena beda membaca kalau tidak memahami. Makanya saya kasih silakan membaca, baru kau pahami apa yang kau baca, setelah itu kau jelaskan. Setelah itu ada yang kau tidak mengerti, tanyakan kepada Bapak. Itu yang saya lakukan Bapak, supaya menghidupkan anak-anak untuk membaca. Makanya anak-anak sudah tahu saya, baca lagi. Jadi anak sudah, kalau tidak baca, tidak tahu apa-apa, bahaya. Ya, jadi memastikan bagaimana untuk dia terbiasa untuk. Bagaimana untuk menciptakan lingkungan akademik itu? Yang pertama, penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi, baik buku bacaan fiksi, non fiksi, atau bagaimana cara mengajarkan numerasi maupun cara membuat alat peraga numerasi di perpustakaan sekolah. Yang kedua, program numerasi sekolah mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kelsek ini Pak, bagaimana matematika dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, ini yang lebih paham kepala sekolah yang berkaitan dengan materi tersebut. Baik, Bapak Ibu,
saya rasa itu saja materi dari saya. Saya menyampaikan beberapa poin yang saya pernah dapatkan selama pelatihan di sana. Harapan saya hanya satu, Bapak Ibu. Semoga bagaimana kita menerapkan literasi dan numerasi ini di sekolah itu lebih kita tingkatkan lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kelalaian, kesalahan dalam saya membawa materi. Setidaknya saya sudah berusaha menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang kita bisa lakukan bersama untuk mencapai literasi dan numerasi. Itu dari saya, Bapak Ibu. Saya persilakan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan tadi. Ya, itulah tadi pemaparan dari Ical, luar biasa sekali ya atas informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat juga buat kita ke depannya untuk peserta didik kita. Untuk kesempatan kali ini mungkin Saya nanti bertanya, bisa sedikit dulu. mungkin untuk kesempatan sebelum ada pertanyaan, saya akan persilakan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ical. Untuk itu kepada Bapak Sekretari. Ya, sedikit saya Bapak Ibu. Harus kita tinggal lanjuti materi. Kalau kemarin kesepakatan kelas, ya saya tinggal lanjuti, saya jalan-jalan ke kelas-kelas, sudah hampir rata-rata kelas punya kesepakatan kelas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga saya lihat hampir rata-rata sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa mindfulness kemarin yang kita pelajari, ya walaupun masih sedikit guru yang menerapkan itu, tapi ya lumayan lah, yang penting ada sudah dan diketahui konsepnya. Nah ini hari ini yang keempat ini ya, yang keempat untuk semester ganjil ini adalah literasi dan numerasi. Saya catat poin penting yang harus kita lakukan di sekolah ini ada 3 dari hasil apa yang disampaikan oleh Pak Ical tadi. Yang pertama Bapak Ibu, harus kita membuat kawasan baca, menciptakan lingkungan literasi dan numerasi. Salah satunya adalah kita tempatkan satu kawasan kita khusus untuk kawasan baca. Nah, di mana tempatnya itu nanti ya, program 2025 anggaran kita ini ada 2 pondok baca yang kita akan buat. Insya Allah nanti sebentar rapatnya itu ada 2 pondok baca yang akan kita buat nanti di depan perpustakaan. Nanti kita akan bikin kawasannya, kita taruh gerbangnya, kemudian kita pagar, dan di situ khusus kawasan baca. Kita siapkan buku-buku yang makanya harus dekat dengan perpustakaan supaya bukunya itu dikeluarkan bisa dimasukkan kembali ke perpustakaan. Dan itu harus semua guru manfaatkan itu nanti. Ya, insya Allah akan kita lakukan di tahun 2025. Yang harus kita lakukan sesegera mungkin, secepat ini, kalau bisa mungkin mulai besok, lusa yang saya sampaikan yang kedua ini. Ya, dari hasil yang disampaikan oleh Pak Ical tadi, kita programkan setiap apel pagi, ya setiap apel pagi ada salah satu siswa yang kita minta untuk menceritakan salah satu topik apa yang dia pelajari tadi malam, atau apa yang dia baca, informasi yang bisa dia baca, dia sampaikan ke teman-temannya setiap apel pagi. Contoh, Ibu Rafika kasih apel, ya, pas dia pembina apel, ya. Tapi sebelumnya harus dijanji dulu dengan siswa, ya, sosialisasi dulu, sosialisasi anak-anak sekalian. Kita akan membuat kegiatan literasi dan numerasi di setiap hari, ya. Bapak minta atau Ibu minta supaya kalian membaca salah satu topik malam ini, dan besok akan kita gilir misalkan kelas per kelas atau bagaimana metodenya kita untuk menyampaikan apa hasil bacaannya tadi malam. Nah, contoh kalau sejarah, pelajaran sejarah mungkin dia bisa cerita tentang Pangeran Diponegoro.
Seperti apa Pangeran Diponegoro? Ya cerita saja, udah waktu 10 menit kita ambil waktu apel untuk bercerita, daripada kita ngomel terus di apel Bapak Ibu. Tiap hari itu terus yang kita bilang. Nah, tetapi kalau kita andalkan itu, kita butuh waktu 5 menit saja misal, ya 5 menit penyampaian nasihat kita, 5 menit untuk itu, ya itu anak-anak akan dengan sendirinya, kalau itu kita biasakan, dengan sendirinya akan terbentuk itu literasi dan numerasi. Yakin saya, karena takut dia ditunjuk untuk besoknya, dia pasti membaca malam. Ya, yang penting kita tegas semua. Tegas, siapapun pembina apel nanti. Ya. Atau kita jadwal hari ini pelajaran sejarah, membaca sebentar malam sejarah ya. Besok sosiologi, nah, baca memang apa itu interaksi sosial, bagaimana dia punya ya, ceritakan ke teman-teman. Nah, bagaimana molekul itu, bagaimana senyawa ya, atau bagaimana program linear misalkan kalau matematika ya. Siapa penemu angka 0, mungkin dia bisa baca di tempat lain, yang sampai mungkin gurunya saja ya mungkin dapat informasi dari apa yang disampaikan oleh siswa. Nah itu yang kita bisa programkan dalam waktu dekat. Nah yang terakhir, yang ketiga, nah yang ini poin yang disampaikan oleh Pak Ical tadi. Nah ini kalau bisa kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, karena yang satu urusan saya, yang poin satu tadi urusan saya. Nanti dana itu akan kita kucurkan ke situ ya. Saya lihat sudah anggarannya sekitar 15 jutaan. Itu yang dibuat oleh Pak Ical itu, Pak Yusuf, arkasnya itu berkisar 15 jutaan untuk khusus untuk kita buatkan kawasan baca, dan sekitar 20 jutaan itu untuk buku. Nah saya tidak mau lagi kalau buku itu buku pelajaran tuh ini kayak ini. Sudah terlalu banyak. Di perpustakaan kita sudah menumpuk sekali buku. Nah sekarang saya mau alihkan buku itu buku fiksi atau non fiksi kayak novel. Ya itu kita tidak punya novel. Bagaimana anak-anak mau praktek novel kalau tidak ada novelnya? Nah itu saya lihat anggarannya sekitar 20 jutaan. Itu kita akan cari buku di Ramedia misalkan itu untuk menunjang kegiatan membaca itu, supaya anak-anak paham juga, bukan cuma buku pelajaran. Kalau Bapak Ibu kekurangan misal bahasa Indonesia tidak lanjut misalkan, tingkat lanjut tidak ada bukunya, contoh ini ya. Nah, karena saya sudah pesan juga itu memang belum datang, belum ada memang dengan penyedia. Nah, jadi kalau belum ada kan tidak dilihat di CP-nya, CP kita kan ada CP, capaian pembelajaran, dilihat materi apa semua yang ada di bahasa Indonesia tingkat lanjut. Ya, misalkan tentang membaca, menyimak membaca tentang prosedural text dengan paragraf utama misalnya, tinggal dicari buku lain yang ada menceritakan tentang itu yang kita pakai. Ya, jangan terlalu kaku kita, karena buku itu full sudah itu. Coba cek Bapak Ibu. Makanya untuk tahun depan 2025 saya sudah tidak beli lagi buku itu, karena ya penuh dengan buku begitu, kita punya buku. Lebih baik kita beli novel, beli buku-buku bacaan yang lebih ini, ya bisa kita manfaatkan untuk literasi. Kalau Bapak Ibu butuh belajar seperti itu, Pak bosan juga dalam kelas terus, ya kan bisa ada kawasan baik, ada bawah-bawah pohon itu. Makanya ciptakan bawah-bawah pohon itu, jangan cuma begitu modelnya. Ya upayakan ada yang Tumio bikin, apalagi guru prakarya misal, kasih bikin tempat-tempat di situ menempel informasi apa tentang sejarah. Nah ternyata Meganthropus paleojapanicus itu ditemukan di sini dan tahun sekian. Itu kan anak-anak tidak tahu. Iya. Ya, taruh saja di situ Meganthropus paleojapanicus. Nah, saya tidak tahu itu, cuma ingat-ingat. Anak-anak juga tidak tahu bahasa Latinnya padi, Orisa sativa. Taruh di tempat-tempat supaya anak-anak, oh bahasa Latinnya padi ternyata Orisa sativa. Iya. Misalnya pohon-pohon ini saya tempel bahasa Latin sesuai dengan pohon apa itu? Itulah, ya. Upayakan adalah sedikit-sedikit. Kita punya kreativitas semua guru ekonomi, misalkan ekonomi juga tahu apa istilah
di ekonomi, ya bahasa Inggris, kimia, tentang atom, apa itu taruh di tempat mana, sudah di mana, nah itu kan bisa kita taruh. Nah itu Bapak Ibu supaya kita ciptakan lingkungan belajar literasi dan numerasi di sekolah kita. Nanti saya backup persoalan keuangannya. Insya Allah kita upayakan bagaimana kalau ada kebutuhan nanti sebentar kita akan kupas tuntas betul. Ya saya minta yang Pak Yusuf print satu-satu itu apa itu LKS itu supaya dilihat semua, kemudian koreksi sama-sama. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita kurangi, apa yang kita mau tambah kita sama-sama. Jadi itu jadinya bukan hanya rencana kepala sekolah. Ya rencana sekolah. Kalau rencana kepala sekolah saya berasa sendiri yang bikin. Kalau rencana sekolah semua kita terlibat. Jadi tidak ada yang mau protes. Pak kenapa tidak ada air minum? Nah, berarti tidak ada yang taruh di situ. Nah, begitu ya Pak masalahnya. Supaya kita sama-sama sama-sama lihat anggarannya. Baru kemudian yang terakhir ini ini tadi sudah disorot oleh Pak Ical. Kita fungsikan kembali kotak saran yang ada, jangan cuma kunci tempatnya itu. Kotak saran, siapapun di situ bisa dia ceritakan tentang gurunya. Nah, itu kotak saran itu tidak juga melulu hanya saran, bisa saja apresiasi terhadap gurunya. Misal ada anak, dia senang dengan guru ini. Saya mau tulis, saya sampaikan di apel. Kalau ada yang kamu senang tentang gurumu, ya upayakan yang positif ya, positif membangun. Jangan yang menjatuhkan mental. Kalau yang menjatuhkan mental, bahaya kita. Ditulis ibu ini terlalu galak, hampir dia tempelin saya. Itu sudah itu menjatuhkan mental itu jangan. Upayakan ajarkan anak-anak kita untuk menulis yang positif dan bisa mengembangkan kompetensi kita. Nah, jadi taruh di situ apresiasi. Saya senang dengan Ibu Sudiani karena dia telah memberikan saya nasihat yang berharga sekali. Dia cerita dengan cara dia menulis begitu, Bapak Ibu, itu sudah literasi namanya. Luar biasa itu. Anak-anak mampu menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah tulisan, itu sudah literasi namanya. Itu jarang terjadi. Saya Bapak Ibu terus terang ini, saya ini penulis buku. Alhamdulillah 4 buku saya sudah ber-ISBN, International Standard Book Number. Boleh dicek di Perpustakaan Nasional. Ya, buku solo saya 1. Dan itu hasil dari ternyata untuk bisa menulis ya perbanyak membaca dulu. Ya. Banyak membaca dulu baru bisa menulis. Dan saya kemarin gagas di SMA 1 Malaysia ini karena saya kebetulan pembina karya ilmiah di sana. Saya gagas waktu itu 1 siswa 1 cerita. Ya, saya gagas selalu 1 siswa 1 cerita tentang kehidupannya dia, mau tentang keluarganya, mau tentang sekolahnya, mau tentang pelajarannya, mau tentang dirinya dan lain sebagainya. Dia ceritakan. Ya, ternyata setelah saya kumpul ratusan tulisan, lebih banyak saya baca itu plagiasi. Ya, ambil internet. Tahu bisa. Akhirnya saya tidak cetak kemarin, saya kasih tahu Ibu Burpani karena tim saya salah satunya Burpani. Kasih tahu Ibu Burpani, Ibu, saya bilang aduh. Setelah saya periksa, plagiasinya tidak bisa saya bawa ke penerbit. Ya, kalau ada di sini Bapak Ibu. Ya, di SMA 1 saya kemarin tidak berhasil. Kalau ada di sini, kita berhasil. Ya kan gak kelihatan itu kentara itu Bapak Ibu yang ditulis sendiri dengan yang dari internet. Ya, nanti saya editing sedikit tidak apa-apa. Ya, tenang saja, kepala sekolah yang Bapak Ibu penulis buku. Gampang saja untuk mengediting itu. Jadi kalau andaikan dari 330 siswa ada 330 cerita, contoh, ya kita bisa buat 1 buku SMA Negeri 3 Malaysia. Bayangkan itu. Itu belum dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Donggala ini. Kalau kita bisa, cuma saya kemarin karena gagal saya sudah putus semangat juga. Yang mudah-mudahan ada di sini. Kemudian setelah kotak saran itu mading. Sebonyok itu kasihan kalau bikin itu mading.
tidak ada dimanfaatkan. Coba katanya mading itu yang ditaruh di samping, di mana sudah itu mading? Di sudut itu, tidak ada isinya. Barangkali gambar Naruto saja yang ada di situ Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kreativitas kelihatan. Pintar yang menggambar ternyata. Ya, kreativitas apapun itu anak-anak kita hargai dengan kita tempelkan. Setiap minggu kita perbaharui, setiap minggu kita perbaharui. Ya, itu nanti akan kita bentuk. Ada yang kalau saya kemarin karena saya pembina karya ilmiahnya, saya yang urus tentang mading-mading itu. Jadi saya kerjasama dengan OSIS selalu. Jadi saya bilang setiap minggu itu mading harus diperbaharui. Jadi anak OSIS menerima semua karya dari siswa, baik itu tulisan, puisi, cerita, curhatan dan lain sebagainya, tampung. Kemudian yang layak ditempel, ya kan ada yang tidak layak. Ya, yang layak ditempel itu hasil dari penilaian OSIS. Yang layak ditempel, tempel. Setiap minggu ganti lagi. Tergantung banyaknya karya yang masuk. Kalau bisa 3 hari ganti lagi 3 hari. Itu membiasakan anak untuk melakukan literasi dan numerasi. Selain di kelas ya, selain di pembelajaran kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya harap semua kita ini bekerja untuk ini karena terus terang bukan membanggakan Pak Ical itu ke hotel hotel apa itu namanya, Hotel Golden kemarin. Bukan Pak. Saya kaget, saya ditelepon juga. Ternyata sekolah kita salah satu sekolah hasilnya terendah di Kabupaten Donggala. Hanya berapa sekolah Kabupaten Donggala Bapak? Bahkan SMA 2 Sojol yang sekolahnya baru kemarin, baru kemudian kalau dilihat dari sarana prasarana dan kelengkapan yang ada di dalam, itu lebih lengkap kita. Gurunya hanya 17, kita 27. Bedanya jauh kan? Tetapi kenapa mereka dapat kemarin bos kinerja diapresiasi oleh negara 45 juta untuk anggaran literasi dan numerasinya mereka. Termasuk saya kemarin diundang ke sana untuk memberikan materi tentang Kombel dengan perangkat pembelajaran. Itu saya sampaikan di sana. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kenapa tidak kita yang SMA 2 Sojol baru kemarin, kita yang sudah lama ini kita malah yang gagal. Ya. Karena kita belum serius, mereka sudah serius. Nah, sekarang kita serius. 2024 ini kita sudah mulai serius ini dan insya Allah akan kita terima hasilnya. Mungkin 2020 nanti aku salah. Yang penting kita coba dulu melaksanakan daripada sama sekali kita diam dan berdiam di dalam ruang guru. Ya, saya lihat Bapak Ibu lebih sibuk di dalam sini daripada di luar. Terus saya perhatikan ketika sudah coba kita sibukkan kita punya diri semua, ya, termasuk saya. Coba Bapak Ibu perhatikan saya, berapa menit saya sehari berada di ruangan saya. Coba cek. Kalau bisa CCTV dilihat berapa menit saya berada. Saya hanya menyambut tamu saja kadang-kadang. Saya berada di dalam, atau kalau tidak buang air kecil atau minum. Itu saja. Selain dari situ saya jalan terus cerita dengan teman-teman. Supaya apa? Ya, supaya kita bangun ini suasana sekolah kita ini betul-betul budaya kerja kita ada. Budaya kerja kita ada. Saya lihat sudah banyak peningkatan. Pak Rizal sudah lumayan luar biasa peningkatannya. Saya itu menilai kinerja teman-teman ini. Ya, banyak teman-teman yang sudah berubah dari sebelum-sebelumnya yang saya kenal awal, yang saya identifikasi dari awal sebelum saya masuk di sini. Karena saya sebelum masuk di sini saya butuh 10 hari untuk mengidentifikasi satu persatu teman-teman ini. Ya, kecuali Ibu Nurima, Ibu Musdalifah yang belum. Saya kenal satu-satu dari 10 hari sebelum saya datang ke sekolah ini. Saya dilantik tanggal 21 September. Saya serah terima tanggal 3 Oktober. Dari rentang itu, rentang ya. Dari rentang 21 September sampai 3 Oktober itu saya nilai identifikasi satu-satu. Ya.
cari informasi satu persatu guru. Nah, ini begini. Dari literasi itu, dari literatur yang saya dapat itu, ya maka saya bisa simpul bahwa ini teman ini begini. Dan saya lihat hampir semua kita ini semuanya sudah punya kinerja yang baik. Tidak ada satupun yang belum berubah di sekolah. Hampir semua sudah. Ya, tinggal ya kita konsistensi kita lagi yang ini. Nah, jadi kita apa yang disampaikan oleh Pak Ical tadi, tidak melulu dalam kelas Bapak Ibu kita hadirkan pembelajaran, apalagi literasi dan di luar kelas bisa. Ya, kalau bosan dalam kelas kita keluar kelas. Nah, apa anggaran yang diusulkan kemarin itu, alhamdulillah hampir semua masuk. Ya, hampir semua masuk pembelajaran masalah-masalah pembelajaran, walaupun volumenya yang ada yang dikurangi. Karena saya minta dengan Pak Yusuf semua persoalan pembelajaran jangan kami tolak. Ya, kalau volumenya dikurangi misalnya Pak Rizal 16 jadi 10 ya terima ya Pak Rizal karena kita harus pelan-pelan. Karena itu uangnya kita terdengar banyak saja 524.700.000 dengar banyak saja. Tapi ketika sudah diplot-plot sana sini akhirnya habis. Nah, nanti sebentar kita gali satu-satu apa sih kekurangan sekolah kita ini supaya anggaran kita yang kita sebanyak itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dari tahun ke tahun ada perubahan sekolah kita. Seinci saja Bapak Ibu. Saya sampaikan dengan kita semua ini 1 inci saja setiap hari ada perubahan sekolah kita. Bayangkan 365 inci dalam 1 tahun. Ya, 1 inci saja. Makanya setiap hari nanti saya berdiri dengan Pak Iskandar di itu. Dalam berapa senti saja kesen pasir yang bertambah, tapi ada perubahan hari demi hari. Ya, coba Bapak Ibu lewat sekarang di kubangan-kubangan itu. Sudah ada perubahan sedikit. 1 inci, 365 hari 365 inci. Nah, itu yang saya minta dari kita semua. Kalau Pak Rizal, Pak Ical 365 inci perubahannya, saya 365 inci menghadirkan perubahan di sekolah. Pak Salam menghadirkan 365 inci 1 tahun di sekolah ini. Ibu Rafika menghadirkan 365 inci. Bayangkan berapa inci perubahan sekolah kita ini. Kalau setiap kita punya 1 inci 1 hari untuk berubah, untuk melakukan perubahan. Nah, itu yang saya minta kepada kita semua supaya apa yang ini kemajuan ini ada narasumber yang memang dapat langsung materi dari ahlinya. Nanti akan ada saya undang salah itu karena saya sudah koordinasi dengan ini. Saya sudah anggarkan juga kita langsung kalau Pak Ical ya masih konsep-konsep depan-depannya. Kita mau masuk ke dalam-dalamnya. Itu saya undang saya masih rencanakan ya dosen bahasa Indonesia salah satu Ibu Asrianti LMPD, kemudian dosen matematika saya coba hubungi Dr. Wari. Ya insya Allah dosen-dosen itu nanti kalau saya minta itu insya Allah dia bersedia karena dua-duanya saya punya adik. Ya tinggal saya hubungi saja. Insya Allah bisa hadir di sekolah kita dan itu sudah dianggarkan sekitar ya 2 pemateri itu 1.200.000 kalau tidak salah satu pemateri honornya. Yaitu berdasarkan standar biaya umum yang kita miliki. Nah itu mudah-mudahan Bapak Ibu ini semua rencana kita bisa tercapai sehingga sekolah kita jadi baik. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan silakan. Saran saja atau apalah yang untuk memajukan generasi. Ya mungkin ada dari teman-teman karena juga kita mengingat akan rapat lagi di jam 1. Jadi mungkin hanya ya saran atau pendapat dari teman-teman ya saya persilakan. Coba Ibu Rafika dulu yang pertama ya. Ini saya suka Ibu Rafika ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak tahu, ini bukan saran sebenarnya Pak, ini keresahan. Tadi sempat disinggung Pak Ical. Sebenarnya Pak, saya sebenarnya dulu pernah melakukan penelitian, kemudian saya juga sempat suruh siswa membuat makalah itu, mungkin angkatan terakhir Ahmad Rosadi. Kenapa sampai sekarang saya tidak melakukan itu? Karena memang siswa ternyata saya Pak, kalau mereka buat itu makalah pasti saya koreksi sampai saya bawa skripsi saya. Saya ajarkan mereka bagaimana. Ternyata bukan kesalahan dari, maksudnya bukan kesalahan mungkin dari guru bahasa Indonesia. Ternyata ini anak, ternyata mereka buat makalah itu bukan mereka yang buat. Yang buat itu dari tukang printnya. Jadi walaupun 10.000 kali saya ajar mereka tidak paham karena mereka tidak tahu menyusun dasar, menyusun apa namanya karya tulis itu tidak tahu. Jadi saya berhentikan lah, sampai saya bilang salam kalau boleh kau ajar itu anak menulis dulu. Wah, setidaknya tahulah menulis menyusun materi begitu. Kalau sudah mungkin itu sudah fasih, siswanya kita sudah pasti, mungkin guru-guru bisa kasih tugas makalah dan sekaligus dikoreksi. Kemudian yang kedua, itu kenapa ada mading itu Pak. Waktu saya jadi pembina OSIS, saya minta mading karena dulu kita OSIS kasihan pernah buat karya-karya begitu ditempel di mading, itu kasihan cuma ditempel-tempel di dinding dulu waktu saya masih. Jadi saya minta lah dengan waktu itu masih Pak Yusri, minta mading. Akhirnya alhamdulillah disediakan itu mading. Ternyata mading itu digunakan hanya untuk guru, bukan untuk OSIS. Jadi ditempatkanlah di sana. Saya minta Pak, bagaimana ini kan saya yang maksudnya saya pernah meminta. Jadi akhirnya berhenti saya sebagai pembina OSIS. Saya sarankanlah dengan Rizal setahu saya, kalau saya juga pernah di OSIS. Kita di OSIS itu kan ada namanya Tekim Fokum, teknologi informasi dan komunikasi, itu digunakan untuk bagaimana memanfaatkan mading, media informasi. Itu sebenarnya ada seksi bidangnya untuk, bukan lagi KIR, dulu kan belum ada KIR. Bukan KIR sebenarnya yang kasih itu. Sampai saya bilang kalau boleh karyanya anak barangkali puisi apa, setidaknya itu kasihan mading bukan dirusak, bukan hanya khusus pengumuman sebenarnya, karena mading pengumuman kan ada di sebelah kantor sana setahu saya, dan itu bukan sebenarnya digunakan untuk pengumuman, untuk karya siswa. Jadi saran saya OSIS kalau boleh ada itu untuk OSIS saja dulu Pak. Kalau memang kita pernah buat, saya dengan Salam ternyata itu sulit anak-anak ambil waktunya. Pernah saya buat dengan Salam dengan Pak Ical itu buat organisasi KIR, ternyata susah Pak. Tidak semua siswa, karena banyak juga organisasi di sini. Dan minat siswa untuk menulis itu susah sekali di sini. Jadi saya sarankan bagaimana kalau OSIS saja dulu untuk sementara, nanti baru dianu ke kelas-kelas. Itu Pak. Itu saja mungkin dari saya. Silakan. Ya, itulah penyampaian keresahan dari Ibu Rafika. Ya, mungkin ada lagi, mungkin satu orang boleh. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Pak Kepala Sekolah dan Pak Pemateri, menyangkut dengan apa yang disampaikan Ibu Rafika, saya minta maaf sekali Ibu Rafika. Saya selaku pembina OSIS ini Pak, rata-rata pekerjaan saya itu rata-rata pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Itu saya rasakan sekali. Jadi saya minta maaf untuk yang seperti itu, memang agak kurang saya perhatikan. Memang saya akui itu, karena saya bergerak di bidang kegiatan yang membutuhkan kerja keras siswa. Itu yang saya utamakan, sehingga hal yang seperti itu saya tidak terlalu fokus. Itu saya minta maaf. Nanti kami akan evaluasi sebagai program kerja kami ke depan. Kemudian selanjutnya untuk saran Pak, ada beberapa tadi yang Bapak angkat mengenai kotak saran, kemudian ada juga tempat baca. Ya, itu saya sempat meng-highlight Pak. Kalaupun Bapak ya kan, saya akan bekerja keras itu Pak mengenai tempat-tempat untuk membaca. Ini saya pernah buat, yaitu kursi dari ban bekas mobil. Itu sudah 3 tahun saya buat Pak, dan alhamdulillah belum ada rusaknya sama sekali. 4 biji saya bikin di rumahnya mertua aku, saya simpan.
ada kebetulan ban bekas saya bikin Pak sendiri Bu, dan saya rakit, ada satu di YouTube itu. Nah itu sudah 3 tahun itu Pak, alhamdulillah tidak ada rusaknya. Jadi apa salahnya kita gunakan seperti itu Pak? Ya, jadi di bawah pohon itu, minta maaf ini itu kursi bersih, kalau dibegitukan terus rusak nanti kursi bersih itu. Padahal itu kan gunanya untuk di depan-depan teras sebelumnya. Jadi tidak ada lagi nanti siswa yang mengangkat ke sana kemari kursi dari kelasnya, sehingga itu yang membuat cepat rusak. Itu. Dan kemudian untuk kotak saran, ya saya setuju sekali tadi Pak. Memang hampir setiap tempat, mau itu sekolah, kantor dan puskesmas pasti ada kotak saran. Nah, apa salahnya kalau kita kotak saran yang sudah ada kita permantap lagi, apalagi sekarang adanya dunia digital, mungkin boleh ditempelkan satu Pak di atas kotak saran, tata cara apa dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya nanti saran bersifat rahasia. Jadi mereka tidak akan takut-takut, karena selama ini Pak yang saya ketahui kalau kita kasih saran nanti kita dicari. Ya begitu. Iya. Dan menurut saya memang saran ini sudah jalan Bapak Ibu, ya, termasuk mungkin Bapak Kepala Sekolah sudah jalankan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Kepala Sekolah kan mendapatkan informasi dari siswa, Pak seperti ini kan itu masuk saran sebenarnya. Jadi bukan kita tidak jalan, kita jalan tapi sembunyi, ya tidak terlihat, ya sneaky, ya. Jadi barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 3 poin, saya minta maaf Ibu Rafika mengenai hal tersebut. Saya akan perbaiki lagi diri saya dan kinerja OSIS. Kemudian kedua Pak, kalau misalnya memang Bapak izinkan, siapkan bannya Pak, kemudian tali, saya kerja eksekusi. Ya, kalau bagusnya itu 30 ban, saya kerja semua itu, nggak masalah. 30. Saya alat ya. BRI, ban mobil, ban motor. Oh, ban mobil Pak. Mobilnya ada ukuran Pak, Trek. Avanza yang bekas. Boleh tidak. Saya kan kebetulan ban Avanza saya gunakan di sana, alhamdulillah. Kalau ban kayak Agia kan agak kecil Pak. Iya. Jadi bisa diikat. Kemudian nanti barangkali dicet-cet, barangkali apa, misalnya kuning di sana, merah di sana. Nah itu lebih bagus lagi, lebih berwarna sekolah kita. Kemudian nanti setuju juga dengan yang disampaikan Pak Kastan, setiap tempat itu akan ada nama-nama tempatnya. Nah itu lebih berfungsi lagi Pak. Ya saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Pak untuk saran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu Afifah. Kasih terakhir. Ibu Afifah ya. Saran tidak pertanyaan. Makan terakhir masalahnya. Ya kasih penguatan saja Ibu Afifah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang terakhir kali ini dan mewakili terakhir juga barangkali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah, kemudian pemateri yang mana senantiasa telah berbagi praktik baik ini Pak. Saya kira ini suatu ilmu yang luar biasa yang diberikan kepada kita di Kombel hari ini. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, materi ini beliau dapatkan langsung dari pematerinya memang. Jadi tidak ibaratnya ini dari sumber kedua, ketiga, langsung ini dari pakarnya. Sangat menarik daripada lintum nantinya, lintum ya, kalau ya, insya Allah yang akan kita laksanakan nanti. Dan tentunya sebelum melaksanakan program itu tentunya ada persiapan-persiapan yang akan kita tentunya akan siapkan. Salah satunya adalah anggaran. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan untuk urusan anggaran itu siap dana bos dan urusan dari Bapak Kepala Sekolah. Tinggal kita yang eksekusinya ini Bapak Ibu. Kemudian di sini terkait dengan ini praktek cepatnya. Praktek cepat daripada penerapan lintum ini. Nah mungkin kalau memang minggu depan ini kita sudah mau terapkan itu dia di pelaksanaan apel pagi, berarti hari Senin itu siapa teman yang menjadi pembina upacara mungkin kiranya sekaligus sosialisasi sudah. Sosialisasi sudah terkait dengan penerapan lintum tersebut. Nah, kemudian saran ini kalau untuk apalagi yang dia disampaikan atau dibacakan pada saat apel itu mungkin jangan kita beri batasan kepada anak-anak kita Pak. Ya artinya apa? Supaya mereka bisa tidak terbebani. Artinya ada memang kemauan itu lahir dari hati dan pikiran mereka sendiri.
terhadap apa yang mereka senangi, mata pelajaran yang mana. Nanti melalui situ kita bisa tinggal mengiring mereka. Kemudian yang selanjutnya ini dari Ibu Rafika tadi. Mohon maaf ini Pak, mungkin Bapak Kepala Sekolah ada sentil-sentil di 2 kelas itu, 11 Kartini dengan 11 Bung Hatta. Terus terang di situ materiku sudah mau 1 bulan itu Pak, di situ-situ terus. Materinya iya benar, tapi saya tidak mau pindah Pak, karena saya tahu itu bekalnya mereka nanti kuliah. Materi itu tentang penelitian sederhana untuk pemecahan masalah sosial. Nah kemarin itu saya koreksinya begini Ibu Vika, berbagi ini dengan teman-teman yang ada di sini. Kemarin itu saya bahas itu berbab. Dari topik dulu. Saya berikan pemahaman mereka dengan topik dan judul, karena selama ini yang mereka ketahui itu judul dengan topik itu sama itu Pak. Alhamdulillah setelah mereka dapatkan ilmunya kemarin, materinya, pemikiran tersebut alhamdulillah sudah berubah. Setelah mantap di persiapan untuk pengenalan topik dan judul, saya lanjut diisi khususnya di bab 1. Bab 1 apa semua di bagian dalamnya. Hari ini materinya, minggu depannya itu prakteknya, penyusunannya sudah itu. Langsung saya susun di situ sama-sama dengan anak-anak. Makanya saya butuh laptop itu kelompok dari Pak Kasam 5 Pak. Saya bentuk mereka 5 kelompok Ibu Vika. Saya bentuk, hari ini saya berikan teorinya, saya bagi dengan mereka cara-cara pengerjaannya. Minggu depan itu sudah harus ada mereka presentasikan. Setelah itu Pak 1 jam mereka presentasi, 1 jam berikutnya saya masuk bab 2. Begitu yang saya lakukan. Bab 2 itu tentang apa? Misal kerangkaian teori. Saya ajarkan dulu apa itu kerangkaian teori, dari pengertian sampai tata penulisan di dalamnya. Setelah itu minggu depannya 1 jam pertama mereka presentasi terhadap isi dari kerangkaian teori tadi. Kemudian saya lanjut 1 jam berikutnya itu bab 3. Yang lama Pak di mana lucunya sekarang di bab 4, karena mereka sudah turun penelitian. Hasilnya itu pulang Ibu kami apakan ini. Ayo diajarkan lagi dulu Pak tata cara penulisan hasil karya mereka, seperti apa itu hasil penelitian tadi. Alhamdulillah Pak pelan-pelan, tapi insya Allah itu akan selesai. Sekarang mereka sudah di bab 5. Saya kira kalau seperti itu Ibu Vika itu pasti akan bisa efektif. Sampai saya sampaikan nanti sebelum halaman setelah halaman judul itu ada halaman pengesahan. Apa tujuannya itu? Itu Ibu harus koreksi dari awal sampai akhir. Kemudian saya beri motivasi mereka Ibu Vika, hasil karya kalian ini buat sebaik mungkin, karena nantinya akan Ibu simpan di perpustakaan. Tujuannya bukan untuk apa adik-adiknya kamu lagi, bisa menjadi referensi mereka. Jadi saya kira seperti itu. Tinggal kita yang bisa memanajemen waktu tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Bapak sekalian, dari Ibu Afifah terkait pengalaman yang sudah dibagikan juga kepada kita. Ya, mungkin ada penyampaian sudah. Ya, mungkin hari ini sampai sini saja pembahasan kita terkait numerasi dan literasi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah dan lingkungan yang ada di sekolah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.